Puluhan eks-karyawan PT FICC ajukan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, memohon agar Darmawan Sholihin segera membayarkan upah pesangon. Puluhan mantan karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, FICC, memperjuangkan hak mereka yang belum dibayarkan oleh perusahaan yang telah ditutup. Melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang, PKPU, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT FICC, yang merupakan milik Darmawan Sholihin, ayah dari Mirna Sholihin yang menjadi korban kopi sianida dalam kasus yang viral dengan terdakwa Jessica. Adapun pengajuan proses penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, dengan nomor perkara 72, PDT, Sus PKPU, 2024, PN, Niaga. JKT, PES. Meski sidang sudah memasuki yang ketiga kalinya, Darmawan Sholihin tidak pernah hadir di persidangan. Hal ini menjadi perhatian para mantan karyawan yang merasa keberatan dengan belum dibayarkannya pesangon mereka. Kuasa hukum puluhan mantan karyawan PT FICC, yang dipimpin oleh Manganju Hasimanulang, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak mereka sebagai mantan karyawan yang telah berdedikasi untuk perusahaan tersebut. Tetapi PT Fajar maupun Pak Darmawan Sholihin tidak melaksanakan putusan tersebut, yang sudah hampir kurang lebih itu adalah hampir 6 tahun lebih. Jadi para mantan karyawan ini sepakat mengajukan PKPU dan disidang mulai pada tanggal 7 Maret kemarin, dan akan disayangkan pada tanggal 7 Maret mereka tidak hadir, PT Fajar maupun Pak Darmawannya, dan sampai hari ini pun panggilan koran yang meskipun di pengadilan ada lapor salah manggil, tapi mereka tidak hadir. Jadi kami mengundang para wartawan yang mudah-mudahan Pak Darmawan Sholihin melihat berita ini agar bisa menghadir. Apalagi di tahun 2023 di media Detik 7 November 2023 Pak Darmawan mengatakan dia sudah membayar para karyawan. Kalau sudah membayar, ya monggo, datanglah dalam persidangan, bawa buktinya yang PKPU tersebut. Kalau sudah ada bukti bayar, kan enak kita sama-sama buktikan seperti apa. Yang kami ajukan PKPU ini adalah mantan karyawan ini adalah kami di kuasa, kurang lebih sekitar 58 orang, dengan tagihan kewajiban utangnya adalah kurang lebih sekitar 5M. Dan Pak Darmawan Sholihin maupun PT Fajar sudah juga pernah dilaporkan oleh Pak Manganju ke Polda Metro. Nah, sampai saat ini mudah-mudahan Pak Darmawan Sholihin di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, tetap hatinya lah bisa melaksanakan kewajibannya terhadap para mantan karyawannya. Dalam upaya mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka, para eks-karyawan berharap proses PKPU ini akan berjalan adil dan transparan. Mereka juga mengajak semua pihak terkait untuk mendukung proses ini demi mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak. Menurut Manganju Simanulang, pihaknya tidak menginginkan perusahaan pilot, namun hanya menunggu kesediaan PT FICC dan Darmawan Sholihin untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Mereka juga mengharapkan dukungan dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti putusan yang sudah inkrah dan laporan yang telah digantung sejak 2018. Puluhan mantan karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, FICC, memperjuangkan hak mereka yang belum dibayarkan oleh perusahaan yang telah ditutup. Melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT FICC, yang merupakan milik Darmawan Sholihin, ayah dari Mirna Sholihin yang menjadi korban kopi sianida dalam kasus yang viral dengan terdakwa Jessica. Mengenai kronologis daripada perkara ini, bahwa Darmawan Sholihin mempunyai perusahaan namanya PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, bergerak dalam bidang dokumen perbankan kartu kredit.
perusahaan ini sebenarnya memiliki hampir 5.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan terjadi gejolak di dalam perusahaan, tepatnya di tahun 2016. Dan sebagaimana tahun 2016 itu ada suatu kasus juga yang menimpa anak daripada Dermawan Solihin almarhum Mirna. Entah ada kaitan langsung atau tidak langsung, aku juga kurang tahu. Tapi sejak perkara tersebut, penggajian karyawan terhadap PT Fajar Indah Cakra Cemerlang sudah tidak berjalan dengan sebagaimana biasanya. Hampir 8 bulan terjadi gonjang ganjing. Hampir 8 bulan itu terjadi ketidakpastian pembayaran gaji terhadap seluruh karyawan, sehingga ada perlawanan yang dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan. Perlawanan, dan bisa juga disebut itu sebagai mogok kerja. Sehingga pada tanggal 19 Februari 2018 terjadi PHK secara sepihak oleh PT Fajar Indah Cakra Cemerlang kepada karyawan. Nah, sebagian daripada karyawan ini melakukan perlawanan hukum, dan itu kita sudah jalankan melalui Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat, di mana oleh Dermawan Solihin ataupun kuasa hukumnya ataupun yang diwakilinya tidak pernah datang sekalipun menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada karyawannya. Sehingga ini terus bergulir sampai kepada putusan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu diputus di tahun 2018 dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Di dalam pengadilan ini pun direksi atau Dermawan Solihin ataupun kuasa hukumnya ataupun perwakilan daripada perusahaan tidak ada yang hadir. Jadi tidak mempunyai itikat tidak baik sampai sekarang pun. Dan atas kejadian itu pula kami sebagai kuasa hukum juga telah membuatkan laporan di Krimsus Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini sebenarnya masih tetap berjalan. Dan yang perlu juga kami klarifikasi, waktu kami membuat laporan di Krimsus Polda Metro Jaya di bulan November 2023, banyak juga teman-teman media waktu itu yang menghampiri kami dan meminta wawancara, ya kan, apa yang kami lakukan di dalam laporan tersebut. Dan kami jelaskan kepada teman-teman media bahwa Dermawan Solihin belum membayarkan apa yang menjadi kewajibannya kepada perusahaan. Nah, ternyata teman-teman wartawan waktu itu langsung konfirmasi kepada Dermawan Solihin. Nah, yang menjadi sangat kami sayangkan, di dalam keterangan dia di Detik News itu, dia tidak sudah membayar pesangon kepada karyawan. Nah, ini sebenarnya pelanggaran undang-undang IT berita bohong ini dalam media sosial. Nah, jadi ini kesempatan juga klarifikasi daripada kuasa hukum bahwa 1 sen pun belum ada pembayaran kewajiban dari PT Fajar Indah Cakra Cemerlang kepada karyawan, mantan karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Jadi tolong digarisbawahi oleh teman-teman media bahwa 1 sen pun belum ada pembayaran pesangon ataupun gaji yang tertunda kepada karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang yang dilakukan oleh Dermawan Solihin ataupun direksi yang lain. Jadi itu clear, ya. Sehingga kejadian ini terus bergulir karena di dalam laporan kami di polisi juga yang kami harapkan sebenarnya ada niat baik daripada beliau. Puluhan mantan karyawan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang (FICC) memperjuangkan hak mereka yang belum dibayarkan oleh perusahaan yang telah ditutup. Melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT FICC, yang merupakan milik Dermawan Solihin, ayah dari Mirna Solihin yang menjadi korban kopi sianida dalam kasus yang viral dengan terdakwa Jessica. Adapun pengajuan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan nomor perkara 72 PDT Sus PKPU 2024 PN Niaga JKT PES. Menurut Manganju Simanulang, pihaknya tidak menginginkan perusahaan pilot, namun hanya menunggu kesediaan PT FICC dan Dermawan Solihin untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Mereka juga mengharapkan dukungan dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti putusan yang sudah inkrah dan laporan yang telah digantung sejak 2018. Lebih lanjut, Agus Susantoyo Pradoto Nagaro Situmorang, SH, MH, menjelaskan pada sidang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2014, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Baik perwakilan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang dan pemegang saham Dermawan Salihin tidak hadir dalam sidang. Bayar kewajiban dari hak-hak klien kami. Karena klien kami ini kan mantan karyawan, sudah mengeluarkan semua peringatan selama bekerja. Ini kan tentang manusia ya, kemanusiaan. Ya. Di atas hukum itu ada lagi namanya rasa empati, tanggung jawab. Tolonglah ini. Orang-orang ini kan haknya, mereka punya keluarga. Saya sekali lagi bukalah hatinya, buka hatinya untuk membayar hak dari bapak-bapak ini. Itu aja kok. Setiap manusia punya hati nih. Tolong buka hatinya lah. Ya. Ini udah berapa tahun nunggu? Udah bekerja sudah berapa tahun? Pengabdiannya hargailah. Ini itu aja. Hukum kita hormati, kita junjung hukum karena negara kita adalah negara hukum. Jadi tolonglah hormati hukum yang berjalan, hormati putusan tersebut dan kewajibannya lah hak daripada klien. Berjalan sudah berapa kali Pak tidak mau Dari tanggal 7 Maret berarti sampai sekarang ini sudah ke 3 kali ya. Jadi panggilan dari jurusita ke PT Fajar itu diterima, tapi tidak pernah hadir. Kalau ke Pak Dermawan Solihin itu 2 kali. Jadi pas 2 kali jurusita ke sana, rumahnya sudah kosong. Nah, ada pun dilakukan panggilan koran. Nah, pada saat panggilan koran tidak miss. Jadi mungkin panggilan korannya itu malah ke PT Fajar. Jadi tidak diulang lagi oleh pengadilan. Ya mudah-mudahan pada saat yang keempat kali ya bisa nyampe dan mereka bisa hadir. Entah mereka acuh dan tidak peduli dengan kewajiban mereka, ujar Agus saat ditemui di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun demikian, Agus menceritakan bahwa, menurut Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, panggilan sidang telah diterima oleh perwakilan PT Fajar Indah Cakra Cemerlang. Sedangkan untuk Darmawan Salihin saat disambangi di kediamannya, rumahnya kosong. Dia meminta PT Fajar Indah Cakra Cemerlang dan Dermawan Salihin agar membayar segera upah pesangon yang seharusnya dibayarkan kepada eks-karyawan. Ini agar memberikan kepastian hukum bagi para mantan pekerja PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, tandasnya. Proses PKPU ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi nasib para mantan karyawan PT FICC yang telah lama menantikan penyelesaian atas hak-hak mereka.